Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi kali ini di pertemuan kedua praktikum komputasi 2, dimana kali ini kita akan memulai langsung ke dalam praktikum komputasi 2 nya, dimana minggu lalu kita sudah mempelajari atau mengingat kembali mengenai praktikum komputasi 1, dimana ya dimulai dari dasar-dasar grafik, pembuatan algoritma, kemudian dasar-dasar yang lain maupun logika gitu ya. Sekarang kita akan memasuki materi baru. Materi pertama dalam komputasi 2 ini adalah persamaan diferensial ordiner gitu ya. Ini materi pertama. Oke, saya tampilkan. Jadi materi pertama kali ini adalah PD ordiner dalam teknik kimia, atau ya persamaan diferensial ordiner itu ya. Jadi apa itu persamaan diferensial ordiner ya? Kalau dalam teknik kimia atau ya yang telah kalian pelajari, kita dapatkan di mata kuliah itu, jadi PD ordiner ya berarti PD persamaan diferensial gitu ya. Jadi nanti segala kasus-kasus yang kita jumpai, soal-soal yang nanti berujung pada persamaan diferensial atau turunan. Jadi persamaan diferensial itu nanti dapat kita selesaikan menggunakan MATLAB. Jadi untuk persamaan diferensial itu umumnya itu ada dua gitu ya. Kalau persamaan diferensial yang ordiner ini adalah yang diketahui sebagai initial value-nya atau nilai mula-mula. Tetapi kalau diketahui ada nilai awal dan nilai akhir, itu jatuhnya nanti penyelesaian persamaan diferensialnya menggunakan integral. Maka judul babnya sudah beda nanti, yaitu integrasi numeris ya, yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Kali ini kita akan memasuki PD ordiner. Jadi persamaan diferensial itu bisa terdiri dari satu persamaan, 2, 3 atau lebih. Nah, biasanya kalau lebih dari satu persamaan diferensial, misal pertama dy per dx, yang kedua dz per dx. Nah, ada dua. Kemudian kedua variabel tersebut masing-masing terkait dengan x gitu ya. Maka dy per dx dengan dz per dx karena saling terikat nanti disebut juga sebagai persamaan diferensial ordiner yang simultan. Oke, lanjut. Nah, ini contoh persamaan diferensial adalah seperti ini. Ada fungsi dy per dx di sini, maupun baik urde 1 maupun urde 2. Tetapi yang akan kita pelajari di sini di PD ordiner yang kali ini adalah model orde 1 terlebih dahulu. Kalau mau orde 2 gitu ya, orde 2 nanti ada metode lain, atau biasa sering disebut dengan metodenya nanti FDA ya, finite differentiation approximation. Nah, otomatis di sini ada variabel y, dy per dx, berarti ada saat nilai x mula-mula nilai y-nya berapa gitu ya. Nah, ini keadaan batasnya. X mula-mula nilainya x0, y mula-mula nilainya y0. Berarti di sini yang sebagai independent variable adalah dx. Dx-nya bervariasi, ada banyak. Dengan semakin banyaknya dx, berapa nilai y, itu nanti yang dicari. Oke, contoh lain. Ini yang saling terikat satu dengan yang lain, yang tadi disebutkan di awal, yaitu ini persamaan diferensial ordiner yang model simultan. Di sini ada persamaan dy per dx sama dengan 3xy plus yz dipangkatkan 0,3. Nah, persamaan pertama ini adalah turunan dari y terhadap x gitu ya. Nah, turunan y terhadap x. Sedangkan persamaan kedua ini turunan daripada z terhadap x, dimana rumusnya ini x kuadrat z plus akar x. Jadi di persamaan 1 maupun persamaan 2 ini memiliki variabel yang sama-sama terikat di dua persamaan ini, yaitu ada masing-masing ada nilai x, ada nilai y, dan nilai z, baik di persamaan pertama maupun persamaan kedua. Sehingga
kedua persamaan ini saling memiliki variabel yang sama, terikat ya, simultan. Dengan kondisi batas X-nya dan nilai X mula-mulanya berapa, Y mula-mulanya berapa, Z mula-mulanya berapa. Nanti akan kita coba langsung penyelesaiannya dengan MATLAB ya. Nah, untuk penyelesaian PD ordinary itu sendiri ini ada dua metode nanti ya. Jadi kalau persamaannya sederhana, turunannya itu gampang ya, kita bisa selesaikan kan kalau manual. Tetapi kalau persamaannya rumit, maka kita menggunakan metode penyelesaian numeris gitu ya. Nah, kalau analitis untuk soal yang kasus sederhana, misal cukup yang ini aja ya. D per dx sama dengan 3 kali X kali Y. Ini kan lumayan sederhana. 3 kali X kali Y ya cukup kita integralkan aja kalau ada batasnya, atau turunan dari 3xy kalau terhadap X itu kan bisa kita cari ya, jadi 3y nanti kan lebih mudah. Tetapi kalau persamaannya sulit gitu ya, nanti lebih mudah menggunakan metode numeris. Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama menggunakan Runge-Kutta. Nah, atau kalau dalam matematika 3 itu nanti ada metode Euler gitu ya, dan Runge-Kutta. Kalau Euler itu sama Runge-Kutta sama, yaitu di orde satunya. Jadi metode Euler sama dengan Runge-Kutta orde 1. Tetapi untuk yang lebih detail kita menggunakan nanti Runge-Kutta orde 4. Kemudian yang kedua adalah menggunakan tools dari MATLAB gitu ya, yaitu nanti namanya OD. Nama toolsnya bisa berupa OD45, OD23, 15S dan lain-lain. Oke. Nah, yang akan kita pelajari pertama kali di sini adalah penyelesaian menggunakan metode Runge-Kutta. Jadi ini materinya, ini rumus-rumusnya sudah kalian dapatkan gitu ya, seharusnya ini di matematika teknik. Oke, kalau emang belum nanti kita sekaligus ini kita pelajari bersama. Jadi metode Runge-Kutta ini yang pasti awalnya diketahui adalah nilai X maupun Y mula-mula itu ya, X0 dan Y0. Nah, karena nilai X0 dan Y0 diketahui gitu ya, kita bisa menghitung nilai X setelahnya. Berarti X1, X2, X3 bisa dihitung, Y1, Y2, Y3 bisa dihitung sampai batas pemberhentian yang diinginkan, misal sampai Y10 atau X10 gitu ya. Nah, untuk rumusnya sendiri seperti ini. Runge-Kutta orde 4 yang paling bawah ini ya, dimana nilai Y saat I plus 1, kalau diketahui Y0 berarti kan kita menghitung Y1 dari sini, I nya substitusinya 0 gitu ya. Berarti nanti kalau menghitung Y1 sama dengan Y sebelumnya atau Y0 ini ditambah 1/6 dari konstantanya K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 plus K4. K1, K2, K3, K4 nya itu apa? Nah, ini rumusnya. K1 adalah kita substitusikan nilai X0 dan juga Y0 di sini ke dalam fungsi. Fungsinya adalah ya fungsi yang diketahui di soal gitu ya. Misal fungsinya adalah ini, mana yang X ini. Nah, ini adalah rumusnya misal. Kita masukkan fungsi itu gitu ya ke dalam programnya. Nah, jadi nanti kita masukkan ke dalam soalnya. X0-nya berapa, Y0-nya berapa, kita substitusikan ke dalam fungsinya. Ini adalah maksud dari F buka kurung XI YI. Kemudian nanti hasilnya dikalikan dengan delta X. Delta X ini adalah increment atau kenaikan nilai X gitu ya. Misalkan X0-nya mula-mulanya 0. Kita mau menghitung nilai Y berikutnya saat X-nya dinaikkan setiap kelipatan setengah. Misal X0, Y0 udah diketahui. Ketika X-nya 0,5,
nanti y-nya berapa, x-nya 1, y-nya berapa, x-nya 2, y-nya berapa, dan seterusnya. Jadi nanti kalau diplot kan bisa dalam bentuk grafik. Oke. Kemudian kalau K2 di sini kita substitusikan nilai x-nya itu ditambah dengan delta x per 2. Berarti nanti fungsinya buka kurung x0 ditambah delta x per 2. Untuk nilai y-nya y1 ditambah nilai k1-nya per 2. Nanti semuanya kali delta x. Oke, seperti itu. Nilai k2 dan k3 ini sama ya. Nanti bedanya disubstitusi nilai k. Begitu juga sampai nilai k4 ya. Jadi kalau di k2 dinilai y-nya pakai k1 per 2. Menghitung k3 di sini pakai k2. Nah, bedanya di sini. Oke, seperti itu. Oke, kalau sudah kita lanjut, ini adalah mengenai rangkaian-rangkaian gitu ya, atau materi algoritma penyelesaiannya. Nah, nanti kalau metode OD ini kita nggak perlu membuat rumus manual seperti ini, tetapi kita hanya memanggil rumus yang sudah dibuatkan oleh MATLAB. Jadi MATLAB sudah mempunyai toolbox. Jadi kalau kalian menginstal MATLAB, dicentang aja opsi toolboxnya diaktifkan gitu ya ketika penginstalan awal. Oke, OD yang umum digunakan tuh ada dua ya. Yang akan kita pelajari ya OD45. OD45 di sini digunakan untuk persamaan diferensial yang non-stiff atau tidak kaku, atau yang ordernya rendah. Persamaannya yang tidak begitu rumit. Misal sampai ini x-nya kan cuma kuadrat, atau di sini dy per dx-nya modelnya seperti ini. Nah, itu bisa menggunakan OD45. Kemudian ada OD15S, tanda S di sini mengartikan stiff atau persamaan yang kaku. Jadi nanti variabelnya itu lebih banyak atau lebih rumit gitu ya. Nah, untuk yang persamaan-persamaan yang kompleks, lebih kompleks seperti itu, menggunakan OD15S. Nah, nanti untuk cara penggunaannya di MATLAB adalah pertama di sini kita adaTout. Di sini adalah berupa output variabel. Misal nanti kita mau menghitung hitung konsentrasi sebagai fungsi waktu, berarti nanti T, C gitu ya. T, C sama dengan baru OD45. Nah, kemudian di sini ada ODFun. ODFun di sini adalah nama fungsinya apa. Tspan ini adalah independent variable. Kalau kita soalnya dy per dx gitu ya, per dx, nah, berarti independent variabelnya ya dx gitu ya. Y0 adalah nilai mula-mula. Nah, nilai mula-mulanya berarti ya berapa. Option di sini digunakan untuk bila ingin menghitung atau memasukkan variabel-variabel yang lain. Misal nanti contohnya menghitung konsentrasi ini ada membutuhkan variabel volume tangki misal, maka dimasukkan variabel V dan lain-lain. Oke, kita langsung saja ke contoh soal yang sederhana kali ini. dy per dx sama dengan x pangkat 0,6 ditambah y pangkat 0,5. Nilai awal x nya 0,5, y0 nya 0,4 gitu ya. Sekarang kita langsung saja akan coba ini menggunakan MATLAB. Oke. Ini beberapa. Oke, silakan dicoba gitu ya. Kasus seperti ini lebih enaknya lebih sering banyak latihan gitu ya. Kita clear dulu, clear all.
bukan dikeliru, kasih nama dulu. Ini pertemuan kedua PD ordiner. Kita clear CLC. Oke. Tadi diketahui persamaannya adalah, saya ketikkan di sini dulu, d per dx sama dengan x pangkat 0,6 ditambah y pangkat 0,5. Oke, kali ini kita akan buat program maupun fungsinya di dalam satu M file atau satu editor saja itu ya. Pertama diketahui nilai awal x0 gitu ya. X0 adalah 0,5. Oke. Pertama kita menggunakan metode Runge-Kutta dulu ya. Kita kasih persen di sini. Metode RK ord 4. X0-nya 0,5, Y0-nya adalah 0,4. Oke, 0,4. Nah, ketika X0 dan Y0 sudah diketahui, kita bisa menghitung nilai X1 dan juga Y1 gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di dalam MATLAB sendiri gitu ya. Di dalam MATLAB sendiri itu nanti nilai masing-masing ini harus kita harus kita buat metode bagaimana caranya MATLAB mengenal nilai x di sini sebagai x awal, y di sini sebagai x yang awal atau x yang pertama gitu ya. Nah, kemudian misal kita diminta tadi apa ya, x akhir gitu ya, sampai 1,5. Oke. Otomatis kita butuh jumlah data. Jumlah datanya mau ada berapa di sini gitu ya. Jumlah data alias n. Nah, oke, kita langsung saja. Misal kita tulis gitu ya. Ini kan nilai x akhir, kita tulis x akhir gitu ya. X akhir sama dengan 1,5. Oke. X awal di awal, x akhir di sini adalah berarti batasannya. Kita ingin menghitung nilai y berawal dari setengah sampai 1/2 x-nya. Nah, y-nya yang dicari berapa ya. Nah, kemudian kita masukkan jumlah data. Misal sebut saja n. Misal dari 0,5 sampai 1,5 kita ingin jumlah datanya sebanyak 25 gitu ya. Ini adalah jumlah data. Oke, jumlah data. Oke, lanjut saja. Berarti kita untuk rumus tadi kita memerlukan nilai delta x atau incrementnya. Kenaikannya kan ini berawal 0,5 berakhir 1/2. Jumlah datanya maunya 25. Otomatis kenaikannya berapa setiap dari x0 ke x1 ke x2 sampai nilai x akhirnya 1,5 itu berapa gitu ya. Kita sebut saja dx atau delta x sama dengan, berarti nilai x akhir ya, x akhir ditambah dengan nilai dikurang ya dengan x awal x0. Nah, ini adalah perubahannya dibagi dengan jumlah datanya. Oke. Ini kita sebut sebagai increment. Kalau sudah, kita masuk ke rumus untuk menghitung Runge-Kutta ord 4 itu ya. Nah, untuk Runge-Kutta ord 4, nah nanti kita butuh
pemberhentian gitu ya. Pemberhentian berarti menggunakan looping, bisa while bisa for, sama saja. Yang ingin kita tampilkan bahwa nanti nilai x-nya gitu ya, nilai x-nya itu adalah, oke, kita sebut saja misal x. Nah, x-nya nanti di bawah atau sama dengan daripada nilai x akhir. Berarti deret yang ingin kita tampilkan di hasil nanti dimulai dari x awal, nah, dan nanti yang paling tinggi adalah nilai x akhir. Berarti dari data 1,5 sampai 0,5. Oke. Nah, ketika x di sini, maka nanti kita harus mendefinisikan x di sini. Karena di sini awalnya kita menuliskan sebagai x0, kita tulis di sini x0. Oke. Seperti ini dulu. Nah, untuk membaca data di MATLAB itu ya. MATLAB itu membaca data mulai dari data 1, data 2, data 3 dan seterusnya. Nah, untuk lebih enaknya kita coba di command window. Untuk metode pemanggilan gitu ya. Misal kita buat di sini v sama dengan gitu ya. 1,47 gitu ya. Enter. Nah, kalau kita ketik V2, V nilai V, tapi data kedua adalah 4. Benar ya? 4. Nah, kalau V mula-mula kita tidak bisa menuliskan dengan V0. Ini ya, V0. Nah, maka V data ke 0 itu tidak bisa dikenali MATLAB. MATLAB mengenalinya mulai dari script ya, subscript yang pertama. Berarti V1. Nilai awal itu dikenal oleh MATLAB sebagai V1. Maka daripada itu nilai x awal di sini harus kita kenalkan di MATLAB menggunakan subscript seperti tadi. Berarti x0 di sini, x0 awal adalah sebagai x0 yang pertama. Data ke-1 itu adalah x0. Data ke-1 gitu ya. Ada x0-nya, ada y0. Berarti di sini sudah diketahui x0 mula-mula data pertama adalah 0,5. Y0-nya adalah 1. Oke, seperti itu. Nah, kemudian baru kita masuk ke berikutnya. Berarti di sini x0-nya x0 yang keberapa? Yang kita inginkan kan x0-nya itu kan nanti berlanjut gitu ya. X0-nya enggak hanya dikenalkan sebagai cuma sekali gitu ya, tapi x0-nya berkali-kali. Misal kita buat saja x0i. I-nya kita harus definisikan dulu. Yang kita inginkan adalah nilai mula-mula sebagai x01. Berarti I-nya kita definisikan I mula-mula adalah 1. I sama dengan 1. Oke. Ini adalah untuk memanggil pemberhentiannya. Batas paling bawahnya adalah nilai x0 pertama. Yang ini ya, 0,5. Oke. Ini sudah clear. Berikutnya di sini yang terakhir adalah berapa gitu ya. Yang terakhir berarti nanti sampai nilai x akhir yang 1,5 gitu ya. Yang 1,5. Nah, ke bawah gitu ya. Nah, oke, ini bisa
kita lanjut lagi. Tapi kalau mau ditampilkan lebih banyak gitu ya, juga lebih bisa. Oke. Selanjutnya langsung kita masuk ke rumus RK-nya gitu ya. Yang pertama kan apa tadi? Menghitung K1 ya. Hitung K1. Nah, untuk menghitung K1 itu kan nanti kita butuh fungsi gitu ya. Nah, nanti butuh fungsi. Nah, kita sebut saja fungsinya gitu ya. Misal f sama dengan gitu ya. Nah, misal nama fungsinya RK1 gitu ya. RK1 misalnya nama fungsi yang ingin kita buat. Nah, RK1 ini membutuhkan nilai X dan juga nilai Y. Oke. X dan juga nilai Y. Nah, nilai X-nya ini apa? Nah, substitusi X-nya di sini kan ya nilai X mula-mula. X-nya kan yang pertama kali adalah X0, ya kan? X0 data keberapa? Data pertama, I. Oke. Y-nya juga sama, Y0, I. Oke, ini fungsinya sudah jadi. Nah, kalau sudah baru menghitung K1. Apa tadi rumusnya? K1 sama dengan fungsinya dikali dengan delta X dikali dengan dx. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Baru kita hitung nilai K2. Nilai K2 kita panggil fungsinya RK1 buka kurung. Nah, nilai X-nya apa tadi? Oke, kita cek sini. X-nya X mula-mula ditambah dx per 2. Untuk Y-nya ditambah K1 per 2 ditambah delta X per 2 ya. Berarti nanti di sini nilai X-nya X0 I tadi apa? Ditambah dx per 2 koma nilai Y0-nya adalah Y0 I gitu ya. Tadi ditambah apa? Ditambah nilai K1 dibagi 2. Oke, sudah selesai. Baru masukin rumus K2. K2 sama dengan nilai F-nya dikali dengan dx. Sekarang hitung K3. K3 juga sama. Fungsinya itu adalah sama saja dengan yang di sini K2 untuk menghitung K2 ya. Tetapi nilai K1-nya diganti dengan K2. Kan seperti itu. Yang terakhir nanti untuk menghitung K4. Oke, untuk menghitung K4 fungsinya nanti RK1 nilai X0 I gitu ya. Oh, untuk yang keempat ini dx-nya nggak dibagi 2 ya, harusnya itu di rumusnya. Keempat ini x-nya cukup. Kalau metode Runge-Kutta urde 4 sepertinya nggak dibagi dengan 2. Kita cek. Oke, kita cek terlebih dahulu. X-nya ini adalah X saja. Nah, untuk yang orde 4 ya. Nah, kemudian hanya ditambah dengan delta X saja. Mana tadi? Dx-nya nggak perlu dibagi 2 yang ini ya.
Yang dibagi 2 cuma dinilai tengah-tengahnya saja. Yang ini juga K3, ditambah K3 aja. Untuk yang di modul itu ada yang salah, silakan nanti diperbaiki. Yang ada di modul halaman 2, modul halaman 2 silakan kalian perbaiki ya. Oke, kita lanjut lagi ke MATLAB-nya. Nah, X0 I ditambah DX. Nah, baru nilai Y0-nya Y0 I gitu ya, ditambah dengan K3. Nah, seperti ini. Baru deh. Oh, ini K3-nya belum, yang awal tadi. K3 sama dengan nilai F dikalikan dengan DX. K4 juga sama. K4 sama dengan nilai F kali DX. Oke, seperti ini. Nah, baru kita menghitung nilai X setelahnya. Ini kan nilai X I. I-nya kan di sini mula-mula 1. Maka kita hitung nilai X saat I-nya plus 1. Berarti nanti untuk menghitung nilai X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Ya. Sampai dengan Xn. Nah, berarti nanti nilainya adalah X0. Kita buat saja I plus 1. Nah, kan rumusnya seperti ini. Nah, X0 saat I plus 1 sama dengan nilai X0 mula-mula ya kan. X0I ditambah ya DX-nya. Oke. Ini sebagai nilai X0 setelahnya. Kalau sudah kita membuat nilai X0 setelahnya, baru kita menghitung nilai Y setelah itu ya. Y0 saat I plus 1. Nah, ini baru rumus RK-nya gitu ya. RK 4 nilai hitung Y. Nah, menghitung Y menggunakan rumah kota orde 4 yang ini. Y0 saat I plus 1, berarti kalau I mula-mula tadi 1, berarti ini Y2 gitu ya, sama dengan apa? Nah, masukin deh, berarti kan Y0 mula-mula, Y0G ya kan, ditambah dengan 1/6 dikali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian G-nya berakhir sampai kapan gitu ya. Kan ini kan cuma ada G. Nah, sorry ya, ini I. I-nya itu akhirnya sampai kapan gitu ya. Kan I-nya di sini ngetiknya cuma 1. Nah, I-nya itu harus kita definisikan. I-nya itu kalau ketiknya cuma 1, nanti hasil akhirnya pasti cuma rannya berhasil untuk I-nya 1 plus 1 2 sampai nilai X0 data kedua, Y0 data kedua. Udah begitu. Maka I-nya harus kita definisikan. I sama dengan nilai I sebelumnya ditambah 1. Ini adalah untuk array. Nah, baru kita tampilkan saja gitu ya. Kita kasih N dulu. Nah, baru kita display di awal. Misal yang ingin kita tampilkan apa ini gitu ya. Kita display
akan coba kita tampilkan nilai X nya sama nilai Y gitu ya. X sama nilai Y. Oke. Kita buat fprintf di sini. Printf 3 angka belakang koma saja. Nilai X dan juga nilai Y. Nah, X-nya tadi kita nulisnya sebagai X0 saat ke I. Nah, jadi seperti ini. Supaya X0-nya sebanyak I gitu ya. Y0 Y0-nya Y0 I. Tutup kurung. Nah, ini programnya sudah selesai. Karena kita ingin membuat ke dalam satu M-file, satu editor, maka program utama ini kita buat fungsi. Jadi di sini awalnya kita ketikkan saja function gitu ya. Misal nih program RK4. Oke, nama fungsinya itu kita akhiri lagi n untuk mengakhiri fungsinya. Baru fungsi yang kedua adalah untuk fungsi RK1 atau fungsi turunan gitu ya. Misal fx sama dengan nama fungsinya RK1, membutuhkan variabel X dan juga Y inputnya. Oke. Nah, kita cek di soal tadi apa rumusnya. Nah, mana soal-soal? Oh, udah. Tadi rumusnya apa tadi? X pangkat 0,6 ditambah Y pangkat 0,5 akhiri N. Oke. Ini sebelum pangkat kita, kalau nanti nggak bisa, biasanya dibuat ke dalam vektor ya. Oke, sudah seperti ini saja. Coba kita save. Kita save. Oke, kita selesai dulu. Oke, kita run. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Oke ya. Oh, ini kurang rapi. Nah, kita rapikan dulu. Nah, nanti diperoleh hasil seperti ini. Nilai X-nya yang pertama kan, oh di sini yang keluar 0,54. Harusnya kan mana? Harusnya kan 0,5 dulu yang keluar ya. I plus 1 nya berarti setelah fprintf kalau gitu ya. Kita coba setelah fprintf. Nah, oke. Berakhirnya 1,46. Oke. Kita cek lagi, seharusnya adalah 1,5. Oke, berarti ini dikurang nilai delta X. Berarti nanti pemberhentiannya sampai X akhir itu ya, ditambah dengan dx. Nah, kita run. Oke, udah jadi ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini diperoleh
hasil berupa nilai X dan juga nilai Y. X awalnya 0,5, saat 0,5 nilai Y-nya 0,4. Kemudian inkremennya, data berikutnya 0,54, nilai X-nya 0,45. Nanti semakin banyak datanya, nilai N-nya semakin besar, maka semakin detail hasilnya. Semakin banyak ya. Kalau jumlah data di sini semakin besar. Nah, coba nanti supaya lebih enak, mungkin ini bisa ditampilkan dalam bentuk grafik gitu ya. Kalau mau ditampilkan dalam bentuk grafik ya silahkan tinggal diplot saja nilai X dan juga nilai Y-nya. Oke, seperti itu saja untuk metode yang pertama. Nah, metode yang kedua adalah menggunakan OD. Ini yang lebih mudah gitu ya. Oke, lebih mudah gitu ya. Misal langsung saja kita buat editor baru. Ya, function program OD45. Nah, sekarang kita menggunakan OD45 karena persamaannya yang sederhana ya, non-stiff. Oke, langsung saja. Ini lebih mudah kalau menggunakan OD45. Yang pertama harus diketahui adalah nilai awal itu ya. Tadi ada nilai X0. X0 mula-mulanya 0,5. Y0 awalnya adalah 0,4. Ya. Yang ingin kita cari adalah nilai Y gitu ya. Independent variabelnya X untuk berbagai variasi X gitu ya di sini. Untuk berbagai variasi X berapa nilai Y? Nah, oke, Y sama dengan titik-titik. Nah, otomatis kita membutuhkan rank gitu ya. Nah, independent variabelnya kan X0. X0 nya mau berapa itu ya. Independent variable. Nah, itu kan X0. Ya kan? Nilai ini nih. X0 sama nilai Y0. Ini nilai awal. Kalau independent variable, X-nya variasi X, kita ketik saja namanya variasi X. Nah, X-nya kan dimintanya dimulai dari 0,5. Oke, kita ketik 0,5. Titik 2 berakhirnya di 1,5. Oke, 1,5. Kenaikan datanya berapa? Misal setiap 0,1. Maka di tengah-tengah kita kasih titik 2 0,1. Ini artinya variasi X diawali angka setengah, berakhir 1,5. Kenaikan nilainya setiap 0,1. Oke. Baru masuk ke bawahnya adalah OD-nya gitu ya. Langsung saja X, Y sama dengan OD45 buka kurung add. Nah, nama fungsinya apa itu ya? Tadi RK1. Tadi kan menggunakan RK ya. Kita ganti namanya, misal namanya adalah misal contoh OD gitu ya. Add contoh OD, koma. Nah, variasinya berapa? Ini variasi X. Baru koma independent variabelnya. Yaitu ada berupa nilai ini, ada nilai X0 dan juga nilai Y0 ya. Tetapi yang karena nilai X0 ini independent variable, nah nilai mula-mula X0 di sini sudah terbaca di sini. Nah, ini 0,5 kita bisa ganti dengan X0 saja. Oke. Ini, maka di sini yang karena ingin kita hitung adalah nilai Y,
dengan variasi X berapa nilai Y, maka mula-mula di sini adalah mula-mula nilai Y. Kita ketikkan Y0. Oke. Tutup kurung. Oke, kemudian kita display. Nah, kita copy saja ini displaynya. Kita copy. Nah, nanti kita ganti yang ditampilkan di sini adalah X, Y sesuai nama di sini. Oke. Kalau sudah, kita akhiri dengan N. Program utama sudah jadi, baru fungsinya. Kita copy saja dari yang tadi sudah dibuat. Nah, kita copy. Tinggal namanya diganti dengan contoh OD ya, nama fungsinya. RK1-nya diganti dengan contoh OD. Oke, cukup seperti ini. Kita save. Oke, yang tadi kita hapus dulu. Oke, kita coba run. Nah, udah selesai gitu ya. Hasilnya seperti ini. Tapi ini nggak berurut ya. 0 X-nya malah ke kanan gitu ya. Maka kita harus buat ini dulu. Di sini. Rekalkulasi gitu ya. Oke. Kita buat di sini misal X-nya adalah sebagai XIYI gitu aja ya, XIYI. Nah, kita buat di sini XI-nya itu ya sebagai nilai X. Harusnya ini bisa ya. Y-nya sebagai Y1. Kita coba. Kita run. Nah, ini ya. Kita CLC. Nah, karena di sini sama, nilai X-nya tadi sama nilai Y-nya harus kita ubah gitu ya. Ke dalam model kolom. Tadi kan model baris. Oke. Ini X-nya dari 0,5 sampai 1. Nah, ini kan variasinya ini kenaikannya 0,5, 0,7, 0,9. Sorry ya. Ini belum pas nih. Coba kita buat Y sama dengan Y sama dengan Y aksen. Oh, mana Y aksen? XI sama dengan X aksen. Oke, dia hasilnya masih ke samping ya. Masih ke samping. Coba kita ketik di sini X. Oh, bentar. Ini titik komanya coba kita hapus. Kita run. Nah, ini nilai X, ini nilai Y. Harusnya bisa itu ya. Oke, kita akan padahal di sini sudah urut gitu ya, tapi di sini dia jadinya ke samping. Nah, ini adalah karena
biasanya fprintf itu untuk menampilkan model perulangan gitu ya, perulangan menggunakan looping. Oke, jadi nanti yang penting ini ya, datanya sudah keluar di sini, x-nya ini, y-nya sama. Kalau enggak kita buat seperti ini aja. Untuk menampilkan hasilnya kita kasih kurung x, y. Nah, seperti ini. Displaynya kita hapus dulu. Ini kita ganti fprintf-nya x, y. Nah, ini ya. Berarti nanti hasilnya seperti ini. Nah, nilai x-nya sudah nih 0,5678 sampai 1,5. Nilainya ini. Oke. Saat 1,5 nilainya 2,507. Kita cek dengan Runge-Kutta 2,507. Oke, hasilnya sama saja. Oke, berarti dapat kita simpulkan kalau metode Runge-Kutta itu ya tepat ya, bisa digunakan untuk PD ordiner. Hasilnya juga detail. Nah, untuk yang lebih mudahnya kita cukup menggunakan UD45. Ini adalah pemanggilan toolbox MATLAB. Jadi lebih sederhana gitu ya, lebih ringkas. Oke, seperti itu contoh yang pertama. Di video 1 kali ini langsung di video kedua, soal kedua. Nah, ini yang akan kita coba dari modul gitu ya. Ini adalah kasusnya simultan gitu ya. Ini ada dua persamaan. Gimana kalau simultan seperti ini? Nah, untuk yang simultan sendiri kita gunakan metode UD saja, menggunakan UD gitu ya. Kalau menggunakan Runge-Kutta metodenya sama seperti tadi. Berarti kita membuat dua fungsi, untuk fungsi pertama dan fungsi kedua. Nah, kita langsung saja aplikasinya menggunakan UD. Diketahui di sini distribusi suhu sebagai apa, ada kaitannya dengan konversi gitu ya. Pada reaktor alir pipa waktunya selama 100 detik. Nah, jadi suhu semakin panjang reaktornya, suhunya itu nanti semakin naik atau semakin turun. Begitu juga dengan konversinya, itu yang ingin kita hitung. Nah, maka di sini ada fungsi dx per dz. Konversi di dalam reaktor sebagai fungsi panjang reaktor, ini rumusnya. Kemudian dt per dz ini adalah fungsi suhu sebagai apa? Kaitannya dengan panjang reaktornya. Oke. Kita langsung function, namanya ini adalah tadi reaktor alir pipa ya. Kita clear dulu CLC. Nah, pertama di reaktor alir pipa tadi yang diketahui kan nilai awal ya. Kita langsung masukin aja nilai awalnya gitu ya. Konversi mula-mula. Nah, ini nilai awal ya. Konversi mula-mula itu belum ada, 0. Nah, kemudian suhu mula-mula itu adalah 340 Kelvin. Waktu mula-mula 0. Waktu mula-mula kan nggak ada ya, 0 gitu ya. Kita bikinnya T0. Oke. Yang ingin dicari di situ ada dua, yaitu nilai X dan nilai Y sebagai fungsi Z ya. Z itu harusnya adalah panjang reaktor. Tetapi di dalam soal tadi
rupanya di sini Z itu bukan panjang ya. Nah ini Z sama dengan waktu, yang ini dihitung konversi sebagai fungsi waktu dan suhu sebagai fungsi waktu, bukan sebagai fungsi panjang reaktor. Harusnya kan kalau dari gambar Z ini, Z itu adalah panjang reaktor. Maka dari soal ini diganti aja ya, mungkin ini di modul menjadi dx per dt sama dt besar per dt kecil, jangan per dz ya, karena z itu panjang. Oke, berarti independen variabelnya adalah waktu. Kita buat di sini independen variabelnya adalah waktu. Kita buat misal tspan gitu ya. Kita buat linspace. Waktu mula-mula adalah T0. Waktu terakhir adalah 100 detik ya. Jumlah data yang diinginkan misal ya 250 data. Oke. Kalau sudah, baru kita masuk ke buat nilai awalnya. Kan ada dua ya, ada menghitung konversi dan menghitung suhu. Berarti nanti kita buat di sini nilai Y0 sama dengan nilai mula-mula. Yang pertama adalah konversinya, yang kedua adalah suhunya. Oke, seperti ini. Ini adalah initial condition atau initial value. Oke, langsung kita ke OD-nya. OD. Karena soalnya lumayan kompleks, kita pakai saja OD 15S ya. Oke, kita menghitung ini T, T adalah waktu, independent variable. Output variabelnya kita buat Y, dimana Y-nya ada yang X0, ada yang T0 nanti. Menghitung konversi sekaligus menghitung suhu. T, Y sama dengan OD 15S buka kurung. Add nama fungsinya misal RAP, reaktor alir pipa. Nah, kemudian independent variabelnya adalah tspan, nilai mula-mulanya adalah Y0. Cukup seperti ini. Kemudian untuk mendefinisikan ya, definisi output variabel tadi apa? Bahwa nilai konversinya itu adalah Y yang keberapa? Indeksnya Y pertama, X sama dengan Y1. Kemudian suhunya sebagai Y2. Oke. Kalau sudah, misal kita buat grafik nanti ya, plot. Oke, grafik pertama suhu versus waktu bisa, atau konversi dulu ya. Kita buat yang pertama adalah konversinya versus waktu. Berarti sumbu X-nya itu adalah waktu T, sumbu Y-nya adalah konversi X. Oke. Kita buat X labelnya, sumbu X-nya adalah waktu dalam sekon, Y labelnya sumbu Y-nya adalah apa itu? Sumbu Y-nya itu konversi. Judulnya misal konversi di RAP versus waktu. Oke, seperti ini. Ini kita ingin buat sebagai grafik pertama atau figur pertama. Kita tulis di sini figur 1. Oke, kemudian figur yang kedua, plotnya adalah plot nilai suhu sebagai fungsi waktu. Fungsi waktu ya, T, T besar.
Tx labelnya adalah waktu dalam sekon, Y labelnya adalah suhu dalam Kelvin. Oke, judul grafiknya adalah konversi ya, suhu RAP fungsi waktu. Oke. Sudah, kita akhiri langsung dengan N. Baru kita buat rumus berikutnya. Misal kita buatnya nilai dy dt itu ya. Perubahan y terhadap waktu. Y-nya bisa konversi, bisa suhu. Dy dt sama dengan nama fungsinya tadi RAP, berarti RAP buka kurung T, Y. Oke, seperti ini dulu. Baru kita buat definisi gitu ya. Jangan lupa buat definisi juga di sini bahwa konversi itu tadi adalah sebagai nilai Y pertama. Kemudian apalagi tadi? Suhu ya. Suhu adalah nilai Y yang kedua. Kalau sudah, baru kita masukin rumusnya deh. Ya. Pertama adalah nilai dx dt sama dengan di modul tuh 3,94 kali 10 pangkat 12, kemudian dikali eksponen negatif 11400 dibagi T ya, dikali 1 min X. Oke. Kemudian yang kedua adalah nilai dt besar, perubahan suhu terhadap waktu. Rumusnya 146 kali 3,94 dikali 10 pangkat 12 dikali eksponen min 11400 bagi T dikali 1 min X dikali T min 339. Oke. Udah. Di sini butuh data apa lagi? Selain T sama X nggak ada ya. Berarti kita buat, karena ingin dihitung dy dt, berarti di sini dy dt sama dengan, nah, yang kolom pertama adalah kita mau menghitung konversi indeks, atau nanti buat kolom yang kedua ingin menghitung suhu. Oke. Ini kita kasih titik koma di tengahnya, dan titik koma lagi. Udah, kita akhiri dengan N. Oke. Kalau sudah, ini kita save. Coba kita run. Oh, grafiknya nggak keluar. Oh, ada salah di sini ya. Failure saat T 12,93. Oke. Ini emang soalnya ada yang kurang pas juga ya. Coba kita ganti di sini. Nilai X sama Y-nya ini kita buat titik koma. Koma ini artinya adalah nilai Y di semua baris kolom pertama. Oke, seperti itu ya. Yang ini adalah Y di semua baris kolom kedua. Oke, sudah jadi, sudah keluar. Oke. Nah, inilah hasilnya. Bahwa konversinya maksimal berapa ini? 0,018 ya.
kalau di modul tuh beda, ini emang persamaannya ada yang salah gitu ya. Antara eksponen atau model yang lain. Oke. Coba kita ganti eksponennya sebagai logaritmik. Kita run dulu. Sama saja hasilnya. Kalau fungsi len, loh, oh ini error ya MATLAB-nya. Oke, sepertinya terjadi error di sininya MATLAB-nya, tidak bisa diklik ya. Oke, kita close dulu saja secara paksa. Apakah MATLAB-nya masih sama? Oke, masih. MATLAB. Oke, kita close. Nah, oke, kita buka lagi. Sepertinya emang kalau diganti persamaan tadi agak kurang tepat ya. Oke, kita open reaktor alir pipa tadi ya. Oke, coba kita run. Oke, berarti emang di sini kalau pakai lock gitu tidak keluar ya. Oke, kita coba stop dulu di sini. Nah, ini ya. Mungkin memang benar eksponen atau ya, kalau coba kita pakai log saja. Oke, sama ya. Mana ini? Oke. Oke, berarti eksponen kita ganti lagi. Kita cek persamaannya sudah benar belum. 194 I10 pangkat 12 eksponen min 11400. Oke, sudah benar. Oke, sudah pas ya. Oke, berarti emang hasilnya seperti ini. Nanti didapatkan grafik seperti ini. Oke, silakan kalian cek. Berarti suhunya di sini meningkat. Ketika konversi meningkat, suhunya meningkat. Di sini kan cuma sampai detik ke 100. Atau malah waktunya, oh di sini malah 1,4 T-nya.
cuma sampai 1,2 ya. Oke, coba kita ganti T-span-nya jadi 0.2100 gitu ya. Nah ini oke. Oke, berarti emang tidak bisa. Berarti kalau dari grafik ini yang terdeteksi gitu ya, nah dia tidak sampai waktu ke 100 gitu ya. Kalau kita gantinya waktunya 1 detik. Oke, grafiknya melengkung seperti ini ya. Jumlah datanya 100 saja. Oke, kita ganti 10 detik. Oke, nggak keluar ya. Coba kita hapus dulu di sini supaya kita tahu berapa nilai X. Oke, di sini diketahui ada warna merah ketika nilai T-nya di atas 1,29 gitu ya. Enable to meet integration tolerance without reducing the step size below. The small value low at time T. Oke, berarti ini emang menggunakan metode OD ini ada batasan ya, tidak bisa terdeteksi. Coba kita ganti OD-nya pakai OD45 ya. OD-nya kita ganti OD45, waktunya tetap sampai 100. Nah, tetap sama ya. OD45 malah garisnya lurus. Coba kita ganti OD23S gitu ya. Oke, sama. Atau OD23 sama. Berarti emang lebih cocok 15S. Kita close dulu. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa errornya. Jumlah datanya kita naikin. Nah, semakin banyak jumlah datanya lebih bagus dia. Coba lagi tadi OD45. Oke, yang terdeteksi yang di sini ya. Nanti silakan dicek saja. Karena menggunakan toolbox ketika waktunya di atas 1,2 sekian tadi, pembacaannya tidak bisa. Mungkin ini persamaannya ada yang salah ya. Oke, seperti itu saja. Silakan dicoba untuk part kali ini, video part pertama dari OD. Nanti kita akan coba masuk ke 2 contoh soal lagi, kasus aplikasi neraca massa dalam teknik kimia, karena sudah kita pelajari neraca massa kalian, dan juga kasus di reaktor batch. Oke, seperti itu saja di video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.